Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini Berkah Masteran Channel ingin membahas burung murai lagi nih teman-teman. Jadi kemarin ada teman yang datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol masalah mengenai burung murai yang awal kerjanya ngotot, tengah-tengahnya dia kejeda, di akhir dia kerja lagi teman-teman. Nah, burung-burung seperti ini jangan sampai salah kaprah teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir burungnya itu kurang tenaga, jadi dia ngetem dulu, setelah itu dia kerja lagi. Sebenarnya nggak salah juga dengan persepsi itu, karena saya dulu juga berpikir seperti itu teman-teman. Kemungkinan burung ini kurang tenaganya, jadi awal dia nembak enak, fighternya dapet, birahinya enak, pas di pertengahan dia ngetem, di akhir kerja lagi. Nah, dulu saya berpikirnya juga kemungkinan besar karena faktor tenaga. Ternyata setelah dikulik-kulik, diganti settingan ini, settingan itu, ternyata saya salah menerapkan metode atau menerapkan settingan mengenai kurang tenaga ini teman-teman. Nah, yang benar itu seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Oke, gini teman-teman. Kita kembali ke topik utamanya, yaitu burung kerja di awal enak, pertengahan dia ngejeda, di akhir dia kerja lagi teman-teman. Burung seperti ini, kalau menurut saya pribadi, ini adalah faktor birahi yang kelebihan sedikit teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gini? Jadi saya beberapa kali punya juga burung yang seperti ini. Mungkin sampai saat ini juga ada beberapa burung yang terkadang masih seperti itu. Kalau misalkan saya settingan di lapangannya agak lalai sedikit teman-teman. Jadi burung-burung seperti ini kemungkinan terbesarnya itu dari birahi yang terlalu tinggi teman-teman. Jadi kalau burung-burung yang kayak gini, alangkah baiknya teman-teman itu menerapkan settingan itu di lapangan dengan cermat teman-teman. Jangan asal memberikan IF sesuai dengan porsi yang sebelum-sebelumnya. Balik lagi, kita main burung itu harus benar-benar paham karakter burungnya, kita tahu gerak-gerik burungnya, kondisi sedang birahi gimana, kondisi over emosinya gimana, kondisi dia enaknya gimana, itu benar-benar kita harus cermati. Karena penentuan saat di lapangan itu mutlak menurut saya 100% menghasilkan burung yang bisa kerja di atas atau tidak teman-teman. Karena banyak juga burung saya yang sudah stabil, settingannya sudah tetap gitu, nggak perlu berubah-ubah, tapi di saat di lapangan, settingan lapangan itu berubah-ubah. Yang saya maksud settingan stabil itu settingan harian ya teman-teman, settingan harian, settingan haminnya itu sudah stabil, udah enak begitu aja, tapi settingan di lapangan ya itu tetap kita berubah-ubah, karena kadang ngelihat burung itu lagi arahnya kemana, apakah birahinya lagi agak ketinggian, terus apakah emosinya agak ketinggian, karena faktor dua itu pun cara merawat atau settingan di lapangannya pun berbeda-beda teman-teman. Jadi untuk karakter-karakter burung yang seperti ini, yang saya bilang tadi, yang tiba-tiba kerjanya di awal mau, pertengahan gak mau, di akhir dia kerja lagi gitu, settingannya seperti ini teman-teman. Ini cara yang paling ampuh, yang paling sering saya gunakan. Jadi di saat saya nyampe ke lapangan teman-teman, biasanya itu kalau teman-teman ngikutin video-video saya sebelumnya, saya nyampe di lapangan itu saya diamkan dulu burung sekitar 15 menit karena faktor perjalanan. Saya ingin burung saya santai dulu, relax dulu teman-teman. Setelah itu saya akan coba melihat kondisi burungnya teman-teman. Apakah fighternya sudah ada, apakah birahinya belum ada, atau sudah ada, atau birahinya ketinggian, itu saya akan lihat dulu. Biasanya saya akan melihatnya itu dengan cara saya ablak setengah teman-teman. Saya pantau, saya lihat gerak-geriknya. Kalau misalkan ada burung dari jauh yang bunyi, terus atau mungkin kita memancing dia dengan burung murai di MP3 gitu teman-teman, lihat gerak-geriknya, lihat tanggapannya dia, lihat responnya dia teman-teman. Kalau misalkan responnya sudah bagus segala macam, kita baru bisa menentukan settingan apa yang akan kita gunakan. Kita balik lagi ke poin masalah ini ya teman-teman. Nah, untuk yang masalah ini, biasanya
Kalau saya ablak, saya lihat kondisinya. Kalau misalkan teman-teman dia gacor tapi dia hanya eh, ngupluk aja, nggak ada bongkar-bongkarnya sama sekali, terus kelihatannya juga respon bagus tapi kebanyakan pasang badan, ngupluk lagi, nggak ada sesekali buang materi walaupun itu pendek, itu biasanya mengindikasikan bahwa burung ini birahinya agak ketinggian, teman-teman. Nah, cara saya melakukan penurunan birahinya adalah biasanya saya ablak dulu, teman-teman. Saya ablak biasanya kalau misalkan burung itu 2 sesi sebelum naik tuh saya ablak 1 sesi, teman-teman. Intinya kurang lebih 5 sampai 10 menit saya ablak. Bener-bener saya pengen ngebuang birahinya dia dulu, dia keluar-keluar dulu, biarin dia bongkar-bongkar, dia mau ngapain aja terserah, intinya saya ablak dulu, teman-teman, untuk buang birahinya. Setelah itu, setelah saya lihat birahi burung ini sudah mulai agak meredam, sudah agak mereda, barulah saya mulai memainkan extra foodingnya, teman-teman. Untuk burung-burung yang seperti ini, biasanya saya nggak colok jangkrik banyak-banyak. Karena balik lagi, ingat jangkrik itu adalah sumber protein utama untuk burung murai. Kalau kita memberikan banyak, nanti birahinya pas di gantangan melonjak lagi, teman-teman. Biasanya untuk burung-burung seperti ini yang udah ketahuan hasilnya akan seperti ini, saya memberikan jangkriknya itu cukup 1 ekor aja, teman-teman. Nah, untuk ulat Hongkongnya biasanya saya memberikan 2 sampai 3 ekor, teman-teman. Tujuannya apa? Ingat, poin pertamanya adalah burung ini birahinya agak ketinggian, teman-teman. Tujuannya kita mengablak untuk meredam birahinya. Tujuannya kita memberikan extra fooding 1 di jangkrik, teman-teman, untuk memberikan asupan protein tambahan tenaga, teman-teman. Ya, jadi tujuan saya memberikan jangkrik itu sudah bukan memberikan birahi lagi, tapi memberikan tambahan tenaga. Karena itu protein yang akan dicerna oleh perutnya dia yang akan menjadi tenaga. Nah, untuk ulat Hongkong, teman-teman semua tahu bahwa ulat Hongkong itu memberikan efek panas ke badan burung murai. Kalau saya punya analogi itu, burung murai kalau mau kerjanya enak, birahi dengan emosi harus stabil, teman-teman. Nah, analoginya, kondisi yang kita hadapi sekarang itu adalah birahinya di sini, emosinya di sini. Jadi birahinya ini agak kelebihan dikit, teman-teman. Makanya saya berikan ulat Hongkong itu lebih banyak untuk mendongkrak emosinya agar stabil, teman-teman. Jadi untuk konteks di lapangan, gimana caranya kita mengakali birahi dengan emosinya itu stabil? Karena udah di lapangan itu udah nggak mungkin kan kita main mandi lagi, kita main umbar gitu kan, nggak mungkin kan. Berarti kita cari yang instan ya. Menurut saya yang instan adalah dengan ulat Hongkong tersebut, teman-teman. Jadi ulat Hongkong yang kita naikkan porsinya, jangkrik yang kita turunkan agar birahi dengan emosinya stabil, teman-teman. Nah, itu itu cara saya untuk menangani burung-burung yang biasanya di atas di awal itu kerja neken, pertengahannya jeda, di akhirnya dia kerja lagi, teman-teman. Itu penanganannya. Nah, terus kemarin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Bang, itu kan kalau misalkan memang sudah ketahuan burungnya seperti itu gitu. Kalau belum ketahuan gimana ya? Kalau belum ketahuan, itulah namanya kita main burung. Ada sesi setting, ada sesi ini, sesi itu. Kita apalagi yang baru-baru punya burung murai, atau misalkan kita baru dapat burung murai, kan kita belum tahu karakternya gimana, kerjanya gimana. Makanya saya selalu bilang, kalau misalkan baru dapat burung murai, gantangkanlah burung itu dengan settingan harian aja. Untuk kita ngelihat karakternya seperti apa, kurangnya apa, baru kita cari settingannya lagi, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu nih burungnya seperti itu, kita gantang pertama, oh kerjanya seperti ini. Kita lihat, teman-teman, kita untuk memastikan bahwa burung ini itu kurang tenaga atau kelebihan birahi. Kita naikkan lagi aja sesi keduanya, teman-teman. Dengan cara sesi keduanya kita naikkan jangkriknya 2, ulat Hongkongnya 2, dinaikkan. Kalau misalkan di sesi keduanya kerjanya tetap seperti itu, kemungkinan teman-teman itu karena faktor tenaga. Karena memang logikanya birahinya itu kan sudah kebuang di sesi pertama gitu. Kalau misalkan di sesi kedua masih seperti itu, kemungkinan itu karena tenaga, bener. Tapi kalau misalkan di sesi keduanya
kerjanya udah lebih enak, ngotot, full durasi, itu 100% berarti karena burungnya, birahinya kelebihan sedikit teman-teman. Makanya di sesi pertama, burung itu tidak tampil maksimal. Jadi dia itu agak nahan, volumenya nahan, terus kerjanya juga durasinya nahan, karena pas lagi enak-enaknya, emosinya lagi enak-enaknya, tiba-tiba birahinya naik, jadi dia ngetem, dia ngebuang birahinya dulu. Setelah birahinya udah kebuang, makanya pertengahan menjelang akhir dia biasanya kerja lagi karena birahinya itu sudah kebuang di saat dia ngetem teman-teman. Ingat, burung birahi itu nyiriinnya paling gampang, biasanya banyak pasang badannya, bongkar materinya juga nggak terlalu lantang karena dia nahan. Kalau burung yang over emosi itu bongkar materinya lantang, suaranya kencang, diikuti dengan gerak-geriknya yang terlalu antusias. Jadi biasanya saya kalau di lapangan sudah mulai melirik-lirik tanda-tanda burung saya kenapa agar saya tahu di saat turun itu nanti bisa melakukan apa teman-teman. Nah, mungkin itu dari saya teman-teman. Intinya kalau punya burung-burung atau teman-teman sudah merasakan burung yang seperti ini jalannya, cobalah teman-teman diredam di saat di lapangannya. Kalau settingan hariannya, kalau menurut saya nggak usah dirubah karena menurut saya itu sudah mulai mau ketemu settingannya. Kalau dirubah nanti mulai lagi dari awal. Jadi settingannya biarin aja sesuai dengan yang ada, namun settingan di lapangannya yang kita ubah dengan cara kita main full ablak sebelum naik, jangkriknya jangan dijor terlalu banyak sebelum naik, ulet hongkongnya berikan 2 sampai 3 ekor. Insya Allah bakal ada perubahan teman-teman. Karena kita ingin kejar birahinya drop, emosinya naik agar birahi dengan emosinya stabil teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Berkah Masran. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung kontak pribadi saya di nomor WA yang mungkin teman-teman juga bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau nanya di kolom komentar juga silahkan. Insya Allah jika saya ada waktu, saya akan membalasnya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.